Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Klender, akhina fillah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Waladin MA, beserta para pengurus, para sesepuh, hadir bersama kita guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Mathani. Hadirin hadirah yang berbahagia, hari ini adalah hari pertama kita memulai ta'lim kita setelah kita libur dalam rangka menghormati dan menghidupkan bulan Ramadan. Penuh harapan semua jamaah, semoga madrasah Ramadan membentuk kita menjadi insan yang takwa dan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Mari sama-sama kita buka kajian ini membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahib kitab Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, Syekh Muhammad Syata Ad-Dimyati. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masih lanjut berbicara seputar zakat fitrah, halaman 51 ya, baris ke-8 dari bawah. Itu ada watajibul fitratu ala man marra amman dzukira ya. Ini kemarin sebetulnya ini sedikit sudah dibaca, kita ulang biar nyambung. Karena kita baru aja liburan nih, lupa udah. lupa sama apa, sama ketupat apa.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ini biar ingat dulu ya. Sebelumnya kita mengkaji tentang orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya. Kemudian kenapa kita mesti mengeluarkan zakat fitrah? Ya. Ada istilahnya zakatul fitri li syahr Ramadan kasajdatis sahwi lis shalah. Zakat fitri dalam bulan Ramadan itu bagaikan sujud sahwi dalam sholat, ya. Kita lagi sholat ada kesalahan, ya, maka kita tutupinya dengan sujud sahwi, kita sempurnakannya. Wa hakadha bisyami syahri Ramadan. Demikian juga dengan puasa bulan Ramadan. Ya, barangkali kita lagi puasa ada apa? Ada candanya, ya, ada guraunya, ada lalainya. Maka ulama mengatakan, ya, zakat fitrah ini tajburu naqsas saumi. Ya, dia menutupi kekurangan puasa, kama yajburu sujudu naqsas shalah. Sebagaimana sujud sahwi juga dia menambal kekurangan dalam sholat. Nah, hadisnya innaha tuhratun lis-shaim. Sesungguhnya zakat fitrah ini tuhrah, membersihkan untuk orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi war rafath. Barangkali lagi puasa kemarin kita ada ngomong-ngomong yang enggak baik, ya, ada canda-canda yang keluar batas, ada keluar kata-kata rafas, ya, ada kata yang kagak baik lah, ya, yang rusak, yang jorok dan lain sebagainya. Kemudian juga Rasul juga menguatkan inna sauma li Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ardh. Sesungguhnya puasa bulan Ramadan ini katanya dia mu'allaq, bergantungan antara langit sama bumi, ya. Jadi walaupun bapak-bapak puasa nih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu puasa kita belum Allah angkat ke langit, ya. Katanya la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Ya, jadi puasa kita kemarin tuh tidak diangkat kecuali dengan sebab kita mengeluarkan zakat fitrah. Maka nanti di sini ada qadaya juga, ada beberapa kasus. Gimana kita punya hutang, ya. Nah, ada ulama berpendapat secara mu'tamad, walaupun kita punya hutang, itu hutang tidak menghalangi tetap kita mengeluarkan zakat fitrah, ya. Gitu ya. Nah, siapa saja yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, ya, secara garis besar orang yang hur, orang yang merdeka. Kullu muslimin balighin aqilin. Semua orang muslim yang baligh, yang aqil, ya. Oke, yaitu pengantarnya agar kita ingat pelajaran yang sebelumnya. Kemudian kita masuk wa tajibu al-fitratu ala man marra amman dzukira. Ya, ketemu ya? Di tengah-tengahnya itu. Halaman 50, halaman 8 dari
bawah 1 2 3 4 8 ketemu tuh ya. Dan zakat fitrah ya ini wajib ala man marra amman dzikra, atas orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya ya. Di kajian yang lalu kita sudah sebutkan ya, secara umumnya orang yang hur, orang yang merdeka, tuan, budak, dia nggak wajib mengeluarkan zakat. In fadala an quti ya mumawwanin, nah, ya jika orang yang merdeka tadi, orang yang wajib mengeluarkan zakat tadi, dia punya kelebihan an quti mumawwanin, dari makanan pokoknya ya. Di sini Syekh Muhammad Syata Ad-Dimyati memberikan ulasan ya. Imam Zainuddin Al-Malibari menggunakan kata mumawwin ya, mumawwin, qutin mumawwin ya, mumawwanin, makanan pokok. Beliau mengatakan begini di sini sarannya, lau ubbira bil mu'nah kama abbara biha fima ba'd lakan aula. Katanya seandainya si mu'alif ini mengatakannya jangan pakai kata mumawwin tapi mu'nah aja udah, maknanya sama. Nah, kalau dia mengatakan pakai kata mu'na kama ubira biha fi ma ba'd, sebagaimana yang beliau ungkapkan setelahnya, lakan aula, maka lebih bagus banget secara uslub omongannya gitu ya. Jadi masing-masing ulama kan ada kelebihan-kelebihannya, dia lihat sisi ininya, sisinya. Secara mana benar enggak benar ya. Jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah atas orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya jika dia memiliki kelebihan dari makanan pokok ya. Makanan pokok apa? Lahu tulzimuhu mu'natuhu min nafsihi wa ghairihi. Dia punya kelebihan makanan pokok bagi dirinya sendiri atau bagi lahu tulzimuhu mu'natuhu, bagi orang yang wajib menjadi tanggungannya ya. Itu yang pertama tuh, min nafsihi, buat dirinya, wa ghairi, dan orang lain. Orang lain siapa? Lahu tulzimuhu mu'natuhu, orang yang wajib ditanggung. Itu yang pertama. Yang kedua, belum selesai. Yauma 'idin wa lailatahu. Ya, kapan mengeluarkan zakat fitrinya itu? Pada hari raya Idul Fitri, wa lailatahu, dan malamnya. Artinya selambat-lambatnya nih mengeluarkannya pada hari Idul Fitri dan malamnya. Ya, dan dijelaskan sebelumnya boleh juga kita mengeluarkan di awal Ramadan ya. Itu yang pertama. Yang kedua katanya wa an malbasin wa maskanin. Nah, ini wawunya wa ataf, asal in fadala an gitu ya. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ya atas orang-orang yang telah disebutkan atau orang-orang yang merdeka jika dia punya kelebihan juga dari malbas, dari pakaian, pemaskan, tempat tinggal, wa khadam, dan pembantu atau pelayan, yahtaju ilaihima, nah, ya, yang diperlukan ilaihima oleh keduanya. Siapa tuh? Huwa, dia sendiri tuh.
au mumawwanuhu, ya, atau orang yang dinafkahkannya. Itu dua. Yang ketiga, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah jika dia punya kelebihan an dainin, dari hutang. Artinya dia punya hutang, misalnya berapa 10 juta, dia sudah siapkan, udah ada tuh, masih ada lagi kelebihannya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya, alal mu'tabadi. Nah, itu menurut pendapat yang mu'tamad. Siapa maksudnya? Ai inda Syekhul Islam Ibnu Hajar, yaitu menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Ini dua tokoh dalam dunia fikih. Kalau dalam hadis itu Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kemudian wal mu'tabad inda Ramli, ini sedikit tambahan. Wal Khatib, dan pendapat yang mu'tamad juga menurut Ar-Ramli dan Al-Khatib, anna daina la yamna'u wujubal fitrah, katanya, bahwa hutang tidak mencegah wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Maka di sini ada kata-kata tuh anil mu'tamadi khilafan lil majmu'i, ya, berbeda pendapatnya terhadap apa yang ada dalam kitab Al-Majmu', ya. Karena dalam kitab Al-Majmu' disebutkan bahwa bi anna daina la yanau zakata, bahwa hutang tidak mencegah, ya, untuk kita mengeluarkan zakat. Tapi tadi yang 3 syarat tadi, wajib orang mengeluarkan zakat itu jika dia punya kelebihan dari, ya, hutangnya, kan, gitu. Maka dikatakan khilafan lil majmu'i, ya, gitu, ya. Walau muajjalan, ya, meskipun bayarnya itu dia tunda tuh. Wa in radiya sahibuhu bi ta'khiri, ya, jika sahibuhu, ya, pemilik hutang itu dia ridho bi ta'khir, diakhirkan atau ditunda, gitu, ya. Ma yukhrijuhu fiha, ya, terhadap apa yang dikeluarkannya daripada zakat fitrah, ay al-fitrah, fiha ay fitrah. Wahia ay zakatul fitri sa'un. Nah, sekarang bicara tentang, diulas lagi, ukuran zakat fitrah, ya. Hiya ay zakatul fitri sa'un. Takaran atau standar mengeluarkan zakat fitrah itu 1 sa'. Misalnya 1 sa' ini bilangan Baghdadi biasanya. 1 sa' itu berapa sih? Wa huwa arba'atu amdadin, 4 mud. 4 mud. Nah, ya. Wal muddu ritlun wa thuluthun. Nah, 1 mud itu sekitar 1/3 liter. Nah, kalau dengan bahasa yang sekarang itu sekitar 6 ons, ya, 6 ons, ya. 6 on ini kalau dikalikan 4 jadi berapa? Jadi 2,4 ons, ya. Kemarin Al-Ma'mur berapa tuh zakat fitrahnya? Kalau diuangkan 45.000, ya, 3 liter setengah. Nah, bahasa fikih, ya, dikatakan dia 1 sa'. 1 sa' itu berapa? Sama dengan 2,4 kilogram. Yang kitanya berarti sekitar 3 liter setengah, ya. Atau zaman dulu kagak ada literan, bagaimana? Katanya wa qaddarahu jama'atun, dan ulama mengkira-kirakan gitu, bihafnatin
bikaffainin mu'tadilain. Ya, katanya sepenuh dua telapak tangan. Tapi dua telapak tangan yang kagak gede-gede tangannya. Yang sedang. Ya, sepenuh dua telapak tangan. An kulli wahidin, dari setiap orang. Pakai batok kelapa ya. Sekarang kita sudah ada kan literan enak kan? Liter, seret, 2, 3, ya 3 liter setengah. Hitungannya secara kiloan mungkin sekitar 2,4 kilogram. Ya. Itu bahasa fikihnya, bahasa Balaghah dikatakan 1 sa'. Dan 1 sa' itu sekitar 4 mud. Ya, 1 mud sekitar 1/3 liter. Ya. Dan ulama kalau pakai tangan katanya itu sepenuh dua telapak tangan yang mu'tadil, yang sedang. An kulli wahidin, dari setiap orang. Ya. Min ghalibi quti baladihi. Tadi ukurannya sudah ya. Katakanlah kita sudah sepakat 3,5 liter. Ya, dengan bahasa kita sekarang. Dan kalau pakai uang berapa tadi? Sini 45.000 ya. Nah, tadi yang 3,5 liter yang kita keluarkan apa nih? Korma, apa roti, apa gandum, apa jagung, apa beras, ya. Katanya min ghalibi quti baladihi. Nah, dari kebiasaan makanan pokok daerahnya. Kalau di Ambon misalnya makan sagu, berarti dia pakai sagu. Madura pakai apa? Jagung. Beras juga. Di Jazirah Arab pakai ini, pakai apa? Korma misalnya. Kalau kita pakai beras. Ya. Ai baladil mu'adda anhu. Artinya daerah kawasan orang yang menunaikan zakat. Gitu ya. Yang baru datang cepat buka kitabnya. Halaman 50 bagian bawah. Kemudian fala tujzi'u min ghairi ghalibi qutihi. Au quti muaddin. Gitu ya. Au baladihi. Fala tujzi'u. Artinya zakat fitrah itu yang kita keluarkan tadi ya, la tujzi'u ya, belum dikatakan cukup atau belum dikatakan layak ya, atau belum bisa dikatakan bisa menggantikan dengan pas. Min ghairi ghalibi qutihi ya, dari selain kebiasaan makan pokoknya. Au quti mu'addin, atau makanan pokok orang yang ngeluarin zakat. Au baladihi, atau makanan pokok daerahnya. Contoh misalnya, kita kan udah biasa beras. Tahu ada yang ngeluarin apa? Jagung misalnya. Ya. Itu walaupun ukuran sama tapi apa? Dikatakan belum cukup dari kebiasaan makanan pokok setempat. Ya. Litasawufin nufusi lidzalik. Nah, ini. Kenapa tuh? Karena yang namanya nafsu itu kan kalau bukannya yang kebiasaannya kurang pas lah bahasanya. Ya. Ibaratnya belum nendang lah. Jangan nyangin. Bapak-bapak biasanya sarapan makan nasi uduk kayak jengkol dah. Ya. Sama tempe 2. Sarapan dikasihnya roti doang. Ya, serasa begitu tuh kurang cukup. Ya. Bagi apa? Bagi nufusnya, jiwanya. Ibaratnya selera nafsu orang itu kan beda-beda tuh, ya.
Biasanya roti, biasanya dia beras ya, mendapat beras pas gitu ya. Wa min thamma wajib sarfuha li fuqara'i baladi mu'adda anhu. Ya. Wa min thamma, dan dari kemudian min thamma kemudian ya. Wajib sarfuha, wajib sarfuha. Apa tuh? Membagikan zakat fitrah. Pokoknya hanya semua ke zakat fitrah. Kepada siapa? Li fuqara'i baladi. Nah, bagi orang-orang fuqara kawasan yang orang-orang menunaikan zakatnya. Jadi pas nih kalau Al-Ma'mur ya baginya sekitar sini dulu. Ini kan Al-Ma'mur katakanlah masjid 4 kecamatan. Ya. Gabung semua di sini. Kalau Gadung sini, Cakung, Jatinegara dan Sawit. Masih sekitar itu datang udah bagi-bagi. Kalau lebih banyak baru bawa kirim ke mana-mana. Ini orang dalam belum dapat, yang luar dulu salah. Maka di sini nanti ada kadiah sampai boleh menahan mengeluarkan zakat. Karena tetangga kita yang kita tahu dia berhak menerima belum datang-datang. Mungkin dia lagi pergi atau kemana, ya bisa ditahan boleh, agar dia dapat haknya. Sampai boleh gitu. Kadang keliling ada yang keliling ya. Kemarin saya ikut datang tuh pas pembagian tuh. Pertama katanya udah banyak 100-an, 150. Datang lagi. Sampai berapa kemarin tuh ya? 400. Yang ketiganya baru udah. Gimana? Saya tanya. Berasnya kurang kiai apa? Ada duit. Nah, saya sakit kesian mereka sudah antri datang kagak dapat tuh, ya. Artinya orang-orang yang mustahiq gitu ya. Paham ya? Pain lam yu'raf katanya ka'abikin ya fafihi araun. Nah, ya. Jika si mustahik ini enggak diketahui itu dia lagi pergi atau kemana, maka dalam hal ini araun ada beberapa pendapat. Tadi kan apa? Tadi wajib sarfuha li fuqara. Zakat fitrah ini harus segera bagi-bagikan kepada fuqara. Ya, di fuqara yang kawasan orang-orang pada bayar zakat fitrah. Taunya yang kita mau kasih ini mustahik kok belum ada. Beda lagi pergi apa sebelum berantem sama bininya akhirnya berangkat. Pokoknya kagak ada udah kasih tunggu-tunggu dan datang. Fafi araun. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Minha diantaranya yang pertama, ikhrajuha halan. Ya, tetap harus segera dibagikan berzakat. Dibagikan. Udah yang ada aja bagiin itu. Habis. Biasanya dia baik orang jadi juga sekarang. Gitu ya. Maksudnya apa? Ikhrajuha halan ay lailatul idi wa yaum. Ya, pada malam Idul Fitri dan ya pada hari dan malam Idul Fitri. Sampai kapan tuh? Sampai matahari tenggelam. Boleh ditunggu. Wa minha, dan yang kedua, annaha la tajibu illa idza ada. Nah ini. Ya. Sesungguhnya zakat itu tidak harus dikeluarkan illa kecuali idza ada, apabila si mustahik dia datang baru dikasih. Jadi sengaja kita simpan dulu. Ya, nanti disimpan juga harus ada konsekuensinya. Jangan sampai ini rusak. Kalau rusak kita kena tanggungannya. Begitu. Kesimpanan nanti buat sama orang-orang yang butuhin datang. Nah, ya. Yang kedua tuh ya. Kemudian
wa fi qaulin, dan yang ketiga ada pendapat mengatakan la syai'a, tidak wajib mengeluarkan zakat. Orang kagak ada udah enggak usah ya. Far'un, nah, ini cabang nih, diperluas oleh mu'allif biar tambah masalah. Kan fikih begitu. Oh, begini ada masalah, nah, ditambah lagi dibuat. Ya. La tujzi'u qimatun, katanya. La tujzi'u qimah. Ya. Tetap dibicarakan zakat kan, tandanya zakat. Ada zakat fitrah tidak kata dia bisa membalas, tidak dia katakan cukup. Ya. Qimatun, apanya? Nilai. Ya. Nilai satu soknya itu. Kata nilai 3 liter setengahnya. Begitu. Ya, wala ma'ibun. Nah, jika ternyata 3 liter setengah itu ya apa? Ada aibnya. Paham? 3 liter setengah nih beras. Ternyata ini 3 liter setengah kan udah sempurna ya, ukuran yang sempurna 1 sok 3 liter setengah. Dikatakan dia la tujza'u qimatun, katanya tidak dianggap cukup ya jika zakat ini dikeluarkan itu kepada si mustahiq itu ya katanya, dan situ ada aibnya ya. Wa musawisun, dan itu beras misalnya tahu ada ya beras itu jadi kayak debu, paham ya? Satu berasnya ternyata jelek, kayak busuk lah. Beras bukan busuk ya, apa tuh namanya, suka hancur ya kan, selain bahasa musawwas ini, jadi kayak tepung gitu kan. Nah kalau itu ibaratnya ada perubahan begitu, berarti itu nggak sempurna, itu nggak cukup tuh. Ya, atau katanya wa mablulun, di situ ada basahnya. Ini beras udah kita basah dia, berarti nilainya tuh kurang cukup. Paham gitu ya, gitu. Ai illa in jaffa wa ada, kecuali jika itu beras yang tadi udah 1 sok itu dia kembali kering lagi, udah bagus lagi ya, li salahiyatil iddikhar, dan dia bisa tahan, bisa kuat untuk diiddikhar, disimpan. Wal iqtiyat, dan masih pantas untuk jadi makanan pokok. Simpan, totonya ada kalajengking, ada apa namanya itu yang bau banget tuh, cawa ya, udah gitu ada kena lembab, ya gitu. Wala i'tibara liqtiyatihim al-mablula. Nah ini kalau tadi makanan pokoknya itu basah, itu udah nggak dianggap, itu udah nggak jadi standar lah, artinya kagak pantas itu dikasih orang gitu ya. Nggak penting ini panitia zakat. Illa in faqadu ghairahu, jika memang kagak ada lagi yang lainnya, udah kagak ada gitu, faya juzu, maka boleh dibagikan. Artinya nih kita udah simpen, udah bagi-bagi, terakhir ada aja yang kena, misalnya apa, ada yang rembesan air ya, ada juga misalnya di perhatian hujan kan jadinya dia lembab tuh berasnya jadi kayak udah kena air gitu kan, lagi dia ada yang musawwas tadi hancur begitu. Kalau kagak ada lagi udah kasih aja, nggak ada lagi. Tapi kalau bisa jangan. Kenapa? Karena nilainya jadi berkurang.
Ya. Saking apa nih? Saking kita juga pengen memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Ya, semuanya ada nilai pahalanya. Kata orang miskin bersyukur, orang kaya bersyukur ada orang miskin. Ya, harta kita jadi bersih. Gitu ya. Kemudian berikutnya, wah haruma ta'khiruha an yaumihi, dan diharamkan menunda, mentakhirkan, membelakangin, ngeluarin zakat fitrah an yaumihi, ya, sampai melewati harinya tuh. Harinya sampai kapan? Sampai malam dan hari Idul Fitri, ya, ay al-Id, ya, artinya sampai melewati hari Idul Fitri bila udrin, tanpa ada udzur. Nah, apa uzurnya nih? Kalau terjadi uzur ya boleh, apa-apa kayak gitu kan, ya. Apa aja? Contoh, kita kan kagak boleh makan bangke, udah kagak makan berapa hari di hutan, di padang Sahara. Pertama, himayatun nafs wajib, menjaga diri kita wajib. Maka sesuatu yang ini jadi boleh. Ad-darurat tubihul mahzurat, ya. Apa uzurnya tuh? Kenapa jadi orang luar menyalurkan zakat fitr jadi tertunda? Ya. Ka ghaibati malin au mustahiqin. Seperti tidak ada hartanya, enggak ada barangnya. Ya, kita pengen ngeluarin zakat, emang kagak ada, mau pakai apa? Tertundanya ya kan? Al mustahiqin, atau kagak ada si mustahiknya tadi, lagi pergi dia. Kita pengen ngeluarin zakat buat si dia nih, tahu? Atau masjid udah dipesan, nanti ya tetangga saya sini namanya udah ada. Kan kita dulu begitu ya, dari RT nama-namanya sudah ada semuanya. Pas waktunya ini kagak ada nih. Nggak tahu nih apa lagi muter-muter. Apa dia lagi ada kerjaan atau apa, ya. Ini kerjaan RT, tapi yang ada orang lagi semuanya. Ya. Kalau begitu katanya wajibul qada'u fawran. Ya. Kalau tadi kan diharamkan menunda atau mengakhirkan membagi-bagikan zakat fitrah sampai jangan sampai melewati hari Idul Fitri, ya, tanpa uzur. Tapi jika ada uzur seperti ghaibati malin, kagak punya hartanya, atau kagak ada mustahiqin, orang yang patut menerimanya, wajibul qada'u, maka dia wajib mengkodoknya. Jadi hutang itu fauron, segera, diisyanihi, karena kedurhakaannya, karena dianggap dia maksiat. Artinya bapak-bapak memang seperti ini kita khususin ini untuk zakat fitrah, beda dengan zakat mal. Zakat mal mah ada haulnya dan nisabnya. Zakat fitrah, walaupun kita punya utang, kata utang kagak menjadi penghalang kita tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, hikmahnya tadi itu agar puasa kita Allah terima, ya. Berikutnya, wa yajuzu ta'jiluha min awwali ramadhana, ya. Itu jadi mudhaf ilaih karena dia ismul ghaib munsharif dibaca ramadhana. Dan dibolehkan ta'jiluha, ta'jil difa'il, dan dibolehkan mensegerahkan, mempercepat mengeluarkan zakat fitrah min awwali Ramadan, dari awal bulan Ramadan. Makanya nggak apa-apa al-ma'mur jangan udah pertengahan, 5 harinya udah buka aja, begitu kan dapatnya banyakan juga nantinya. Orang mengeluarkan belum buka-buka. Kan kita biasa buka apa, 15 hari ya, kurang 10 hari, lebih pendek banget. Nggak apa-apa di awal-awal, makin terbuka orang tahu yang jelas tuh. Apalagi nanti kita insya Allah mau bergabung jadi unit UPZ itu,
ya, unit zakat ya. Saya udah upaya jadi penghubung dari wali kota ya, UPZ-nya dikumpulin dari masjid yang saya ngajar, saya pertemukan, upayakan biar setiap masjid ada badan unit pengelola zakat. Wa yajuzu ta'jiluha min awal Ramadan, dan dibolehkan mempercepat, mensegerakan, mentakjil ya zakat fitrah dari awal bulan Ramadan. Lihat. Kemudian ada yang kasih awal Ramadan itu. Berarti dia mustahil yang diletakkan dan makannya. Nah, ada lagi pada awal Ramadan itu. ya boleh. Wa yusannu alla tuakhkhara. Lihat. Ini kita majhulkan. Dan disunahkan jangan menunda ya zakat fitrah an salatul Id sampai selesainya salat Idul Fitri. Lihat bedain ya. Ini yang mengeluarkan. Kalau tadi kita membagikan tuh ya. Bal yukrahu dzalik. Bahkan ya hal itu dianggap hukumnya makruh. Naam ya, yusannu ta'khiruha. Disunnahkan mengakhirkan tadi, mendistribusikan atau membagikan zakat fitrah karena apa? Liintidhari nahwi qaribin. Karena kita menunggu, ini kerabat nih. Ya, kita mengutamakan kerabat-kerabat yang memang masuk dalam kategori fuqara wal masakin. Boleh siapin gitu. Makanya kita udah bagus caranya itu. Ya dipanggil lah Pak RT. Pak RT tahu kan warganya mana yang paling benar. Gitu ya. Aujarin atau tetangganya. Ada tetangganya lagi pergi. Kalau kita udah siapin buat dia nih, namanya sudah ada apalagi. Cuman kagak ada ya. Boleh kita tunggu tadi ya. Jadi yusannu ta'khiruha, disunnahkan menunda mengeluarkan zakat fitrah liintidhar, karena ada ilatnya nih, karena menunggu. Seperti apa? An qaribin ya, menunggu kerabat, au jarin, atau menunggu tetangga yang lagi pergi kemana tahu. Kemana tahu aja. Malam tughrab asy-syamsu ya, selama tidak melewati matahari terbenam. Gitu ya. Udah jam belum? Belum. Kita nambah ya. Faslun fi adaiz zakah. Ya. Tadi nyambung ya beberapa istinya, pelan-pelan tapi nyambung ya. Sekarang tentang adanya nih, penunaiannya nih. Ya. Faslun fi adaiz zakah. Yajibu adauha ay az-zakati wa in kana alaihi dainun mustaghriqun halun lillahi aw li adamiyyin. Wajib membayarkan zakat fitrah. Wa in kana alaihi dainun, meskipun dia lagi punya hutang. Ya. Hutangnya yang mustaghriqun halun lillah. Artinya di syarahnya disebutin ai lin nisabil ladzi biyadihi. Ya. Hutang yang sudah melebihi menghabiskan nisabnya. Ini halul lillah, maksudnya dia punya urusan seperti apa? Seperti dia ada nazar, ya, ada kifarat gitu. Wa qalu halun wa mithluhu al muajjal bil aula. Ya. Wa qaulu lillahi, ada kata-kata lillahi muallaqun bimahdhufi sifatin lidainin ay dainu halin thabitin lillahi ta'ala ka kaffarah wan nadar, ya, atau li adamiyin, atau memang dia punya hutang kepada siapa? Kepada kita sesama. Jadi lihat, ada orang hutangnya sama Allah karena mungkin dia nazar, ada kafarat, harus dia penuhi bayar.
Ada orang ngutangnya sama sesama karena memang ngutang lil qardi, ya. Fala yamna'u dainu katanya wujubaz zakati fil azhari. Maka tidak bisa menghalangi apa tuh? Ad-dainu, hutang atau hutang tidak bisa menghalangi, tidak bisa mencegah wujubaz zakati fil azhar. Ya, wajibnya tetap kita harus mengeluarkan zakat, ya, dalam al-azhar. Fauron, seketika, segera, itu ya. Fauron itu segera. Walau fi malin sabiyyin wa majnunin. Meskipun hartanya itu harta anak kecil dan harta orang gila. Kenapa tuh? Harus segera dikasih. Lihajatil mustahiqina ilaiha. Karena kebutuhan tadi orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau bapak-bapak mah mungkin tertunda ini mungkin udah ada uangnya simpanan banyak. Dan dia benar-benar nggak punya makanan tuh. Ya. Maka apa? Kagak boleh ditunda walaupun dia orang yang terlilit hutang. Baik hutangnya halun lillah atau halun lil adami. Ya. Coba sini ya. Wa yatamakkan wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Ini fikih pelan-pelan tapi jadi paham. Katanya barang siapa yang Allah ingin jadikan orang baik, maka dia pelan-pelan dikasih pemahaman tentang agama. Jadi kita bahas pelan-pelan dari mulai taharah, kemudian bab salat, sampai sekarang bab puasa, udah bab zakat, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal qalbi kulla nurin. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal qalbi kulla ilmin. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal qalbi kulla sirrin. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal Qur'ani kulla ayah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal ayati kulla ma'na. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah